Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Winda dari SMA Negeri 2 Siahulu, calon guru penggerak Angkatan 7. Salam bahagia, salam guru penggerak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dari 3 pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1, kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini, dan apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan pemikirannya terkait pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, kodrat anak merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, merdeka lahir yaitu pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemudian bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak mendebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan membuat atau mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa atau disebut dengan student center, yang masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian kurangnya kedekatan secara emosional dengan peserta didik sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Kemudian juga masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan peserta didik, kemampuan dan bakatnya. Mengharuskan peserta didik untuk menguasai materi dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. Selanjutnya, peserta didik pasif atau kurang aktif, kemudian kurangnya semangat dan motivasi belajar peserta didik. Pada proses belajar mengajar di kelas, misalnya saya setelah selesai menjelaskan ditanya kepada peserta didik apakah ada yang mau bertanya, mereka hanya diam saja. Kemudian saya sampaikan diam ini ada 2 arti. Pertama, apakah bisa jadi mereka mengerti atau bisa jadi mereka tidak paham sama sekali. Jadi mereka seperti kurang semangat, kurang termotivasi dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama tentunya pembelajaran yang sudah berpusat pada siswa atau student center. Kemudian bagaimana saya mengetahui, menghargai setiap dari karakteristik belajar peserta didik, terus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya, karena kita ketahui bahwa
Peserta didik itu memiliki minat, bakat, dan kreativitas yang berbeda-beda tentunya. Terus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa atau peserta didik lebih meningkat. Kemudian lebih cermat, teliti, melihat bakat peserta didik, menuntun sesuai kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menyusun dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran serta menerapkan sistem AMOL, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Adapun yang dapat disimpulkan di sini, yang pertama, pendidikan itu menuntun dalam arti sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Yang kedua, penanaman budi pekerti yang baik terhadap peserta didik. Dan yang ketiga, pendidikan adalah berhamba pada anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.